wabarakatuh. Saya Winda Lestari. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saya bertugas di SDN 10-19-11 Sidodadi. Pada aksi nyata 14 ini, saya berkolaborasi dengan teman saya yang merupakan CGP Angkatan 10 juga. Kami melakukan diseminasi budaya positif. Saya juga melakukan penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi dalam yang merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai SD Negeri 10 11 Sidodadi dan sahabat teman mitra kita ya, Ibu Resi dan Ibu Winda, yang mana program pada hari ini adalah program diseminasi bagaimana pengimbasan guru penggerak kita semua dapat ikut dalam program ini. Jadi ada dampaknya tidak hanya untuk sekolah tetapi untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu, pendidikan ini dinamis, kita nggak bisa cerita sejarah dulu seperti apa, tetapi kita harus mengikuti program pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kita sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau dulu siswa itu digitalnya tidak seagresif sekarang, maka kita harus mengimbanginya. Karena apapun ceritanya, sumber belajar anak tidak hanya guru. Udah nggak zaman lagi teacher center. Sekarang udah student center, berdiferensiasi berdasarkan bakat minat bagaimana kita memposisikan anak sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak berpanjang kalam, saya buka kegiatan ini dengan bismillah, semoga diseminasi ini dapat berjalan lancar dan dapat berdampak dengan hasil dan proses bagaimana yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, di mana hari ini adalah kegiatan diseminasi pengimbasan apa yang telah kami terima selama hampir 3 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebenarnya Bapak Ibu, tujuan dari guru penggerak itu sangat luar biasa bagi kita. Kami lakukan diseminasi ini sebagai bagian dari tujuan daripada pendidikan guru penggerak, di mana apa yang kami peroleh selama pendidikan itu harus kami imbaskan kepada rekan sejawat kami di sekolah. Nah, sedikit Bapak Ibu, kami di sini bukan orang paling hebat. Kita sama-sama guru, ya. Kami juga nggak merasa lebih hebat dari Bapak Ibu guru. Kita semua di sini hebat. Guru SD 11 itu semuanya hebat. Hanya saja mungkin karena kami lebih awal untuk mengikuti pendidikan, makanya kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru. Kami ini Bapak Ibu guru penggerak itu sebenarnya agen transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan artinya perubahan dalam dunia pendidikan. Terutama si CGP, si guru penggerak ini memulai dari sekolah di tempat dia bekerja. Nah, kami pun Bapak Ibu, saya sendiri tidak dapat melakukan perubahan tanpa kolaborasi dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu semua. Gak bisa Bu, saya lakukan perubahan itu sendiri. Kalau kita mau merubah sekolah kita harus lakukan sama-sama. Nah, jadi segala perubahan yang ada di pikiran kita saat ini, ya silahkan aja kita sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah, kalau memang itu bertujuan untuk peningkatan mutu sekolah kita, saya yakin Ibu pasti menyetujui dan mendukungnya. Ya Bapak Ibu, jadi nggak ada perbedaan, ada guru penggerak, ada guru biasa, tidak ada, semuanya sama. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu juga segera menyusul di angkatan 12 dan selanjutnya. Kalau bisa di angkatan 12 semuanya sudah lulus di Nah, jadi sebenarnya guru yang hebat itu Bapak Ibu itu adalah guru yang dinantikan oleh murid-muridnya. Bukan guru penggerak atau guru apapun namanya, itu guru yang dinantikan oleh murid-muridnya. Dan ini dapat kita lihat sebenarnya terjadi pada guru olahraga Bapak Ibu. Guru olahraga itu biasanya selalu didukung oleh murid.
wujudkan itu kalau kita melakukan budaya positif dulu di sekolah kita. Jadi sebenarnya pendidikan itu pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kalau pendidikan yang berpihak kepada murid, kita harus ciptakan lingkungan atau budaya positif di sekolah kita dulu. Gimana kita mau pendidikan itu berpihak kepada murid kalau budaya positifnya aja di sekolah tidak ada. Nah, di sini nanti inti dari konsep budaya positif ada perubahan paradigma. Kemudian nanti kita bicara mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, tapi sebelumnya kita ubah dulu paradigma kita, di mana pembelajaran menurut paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari anak-anak murid kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru mengontrol murid. Ilusi bahwa sebenarnya penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Laku yang salah kita hapus sehingga tidak ada lagi, dan laku yang baik itu semakin kita terangkan, semakin kita tebalkan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua sama. Nah, sementara kalau berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan biasanya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti pandangan saya dan pandangan Ibu pasti berbeda. Itu yang harus kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berdasarkan teori kontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini yang salah kita selama ini Bapak Ibu. Sebenarnya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, sebenarnya berdasarkan teori kontrol, model berpikir itu menang-menang, sama-sama. Kita yang memberi solusi merasa menang, anak yang di posisi salah pun merasa menang, karena sesuai dengan kebutuhan mereka yang kita selesaikan masalahnya nantinya. Nah, ini dia sebenarnya pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, arti disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan yang kurang kita kasih reward. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu kurang efektif. Kenapa dikatakan kurang efektif cara mendisiplinkannya? Karena itu bukan berasal dari dalam diri si anak. Kita yang minta. Berasal dari eksternal, dari kitanya. Nah, jadi inilah nanti yang sebenarnya mau kita ubah, bagaimana caranya supaya itu nanti datangnya dari si anak. Nanti kita gunakanlah nanti yang namanya segitiga restitusi, nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Linda. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti sebelum kita tanamkan budaya positif itu, kita harus paham dulu nilai-nilai kebajikannya. Nah, kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan sama-sama, itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
dan kreatif dan bernalar kritis. Setiap manusia itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak kita tersebut, Bapak Ibu, itu sebenarnya mereka memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup nanti itu tentang berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kasih sayang itu diterima dan dipedulikan, berbagi. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, kesenangan, bermain, humor, antusias atau ketawa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada anak kita mungkin bukan di jam pelajaran olahraga, mereka bermain bola. Nah, sebenarnya itu pasti salah karena itu bukan pada jam olahraga, tapi mereka lakukan. Kita kan sering marah, kenapa kalian bola? Ini kan ini waktunya olahraga, enggak Bu. Nah, si anak melakukan kesalahan itu, mereka pasti punya kebutuhan dasar. Mungkin mereka merasa senang untuk bermain bola, makanya mereka lakukan. Berarti kebutuhan dasar yang mereka lakukan itu adalah kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, atau ada anak yang misalnya sewaktu kita belajar, mungkin itu kita kasih tugas, nanti si anak malas belajarnya. Kita mungkin menerangkan, si anak malah tidur-tiduran di bangkunya. Mungkin dia bosan dengan cara belajar kita Bapak Ibu. Nah, dia ingin yang namanya kebebasan. Nah, mungkin kebutuhan belajarnya itulah nanti yang disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus terang Bapak Ibu, sangat sulit. Tapi pasti kita kalau kita mau belajar, contoh ya kesenangan tadi, maaf ya Bu Jilis, bukan berarti mau kesenangan itu. Porsinya nggak pas, nggak dengan jamnya telat. Oke, ini motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau nggak siap PR, karena biasanya bu guru kalau nggak siap PR aku dihukum. Nah, itu belum berasal dari dalam diri si anak, karena dia menyiapkan PR itu karena dia memang merasa takut. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh misalnya, ayo anak-anak siapa yang cepat siap, nanti ibu kasih hadiah, ibu kasih permen. Oh, cepet-cepet siapnya. Nah, besok-besok begitu tidak ada reward, mereka nggak mau ngerjakan lagi. Nah, makanya ini tadi yang makanya saya bilang kalau untuk yang hukuman dan reward itu bisa-bisa saja tapi kurang efektif. Nah, kebutuhan yang ketiga inilah yang sebenarnya kita harapkan muncul dari dalam diri kita sendiri ataupun dari dalam diri anak-anak kita, yang berasal dari dalam diri kita, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini tadi udah ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol kita. Nah, disinilah kita sebenarnya yang sangat penting yang kita lakukan. Di mana posisi kita yang sebenarnya? Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Posisi kita sebenarnya itu adalah di posisi manajer. Nah, kalau posisi penghukum biasanya kita selalu kita kasih hukuman. Contohnya, hormat bendera selama 1 jam. Atau tadi ribut di barisan, sekarang silakan bersihkan
kita bilang kita kecewa, jadi si anak merasa bersalah. Nah, di posisi penghukum ini Bapak Ibu, ini ternyata posisi yang paling tidak baik. Kenapa? Efeknya itu terlalu besar terhadap anak untuk di kemudian hari. Kita pasti akan mengingatnya. Saya sendiri aja Bapak Ibu, saya pernah ingat guru SMA saya pernah menunjang, padahal bukan saya, teman saya, tapi saya sampai sekarang trauma jadinya dengan pelajaran itu, saking takutnya gitu. Nah, di pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Kita membuat anak kecewa. Nah, anak kecewa tadi bisa aja jadi dia merasa minder jadinya. Nah, di sini posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Ini kita mengajak anak untuk disiplin, tapi dengan cara teman. Nah, dengan cara teman ini sebenarnya kadang-kadang anak melunjak. Kita merasa kita jadi nggak dihargai sama mereka. Di posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, di sini nanti ada peraturan dan anak itu tahu apa konsekuensinya setelah dia melakukan kesalahan. Jadi kita di sini sebagai pemantau, setiap dia melakukan kesalahan, apa konsekuensinya. Jadi cara yang paling tepat itu kita sebagai guru adalah dengan menggunakan posisi sebagai manajer. Di sini di posisi manajer, kita harapkan nanti anak kita mampu menyelesaikan masalahnya itu berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang mencetuskan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, bukan kita. Bukan kita yang memberikan pilihan, tapi mereka sendiri yang nantinya akan, oh Bu, gini Bu caranya Bu, saya minta maaf Bu, saya gini. Mereka sendiri yang mengucapkan itu, bukan kita. Ya, jadi kayak coaching ya. Iya, benar Jadi Bu. ada refleksi, kemudian ada tindak lanjutnya seperti apa. Iya. Jadi nggak cuma guru aja yang di coaching kan. Iya Bu, jadi ya di posisi manajer kita yang memanajer anak-anak memanajer diri mereka sendiri. Nah ini kayak coba kita sama-sama Bapak Ibu guru jawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa Bu? Yang kedua. Membuat rasa Bersalah. Ya. Tepuk tangan Bu. Makasih. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer, oke. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Posisi Teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh, itu penghukum tuh. Apa ini? Pemantau. Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru yang di sini pun hebat-hebatnya. Sekali apa langsung tahu di mana posisinya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, untuk materi selanjutnya ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Winda. Saya sangat sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Saya harap nanti benar-benarlah kita lakukan perubahan di sekolah kita. Jadi nanti nggak ada omongan di luar sana, cuma ke sekolah kalian ada guru penggerak tapi tidak ada perubahan di sekolah kalian. Pelan-pelan Bu. Memang untuk melakukan ini aja saya sendiri aja berat. Bukan berat, kadang-kadang lupa gitu langkah-langkahnya. Nanti kan ada segitiga restitusi. Nanti kan itu kan kita buat pernyataan-pernyataan yang nanti anak menjawab. Nanti kita lupa gitu. Oh, ininya nanti kok nggak ditanya ya. Langkah ininya kok nggak gitu. Mungkin karena belum terbiasa. Saya yakin kalau pelan-pelan kita lakukan, selalu kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah pasti nanti kita bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak ini kami dapatkan bukan peraturan, tapi melainkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nah, peraturan kelas atau peraturan sekolah itu identik dengan sekolah yang membuat, atau kalau peraturan sekolah itu guru yang membuat. Jadi ketika melaksanakan peraturan tersebut, anak-anak itu muncul motivasinya tadi yang dijelaskan Bu, resi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, kita harapkan dengan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, anak-anak melaksanakan disiplin positif itu munculnya itu dari intrinsiknya, dari dalam
ya Bapak Ibu. Lanjut, tadi sebelumnya keyakinan kelas itu tadi dibuat sebelumnya itu melalui diskusi, bukan guru yang memutuskan peraturannya kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, bukan. Tapi kita buat diskusi dengan anak-anak murid kita. Kita diskusikan bahwasanya anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita terapkan di kelas kita ini. Tadi sudah dijelaskan Bu Resi juga tentang nilai kebajikan. Misalnya apa? Harus mengerjakan tugas tepat waktu, harus tertib di kelas. Nilai kebajikannya itu apa? Misalnya tadi dalam yang dijelaskan Bu Resi tadi di slide ada tentang bertanggung jawab salah satunya. Nah, jadi kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas dengan kita buat butir-butirnya itu bukan kita yang mencetuskan, tapi dengan siswa. Jadi kita boleh minta siswa menuliskan beberapa nilai-nilai kebajikan yang mereka ingin terapkan di kelas itu. Iya, mau apa aja peraturan di keyakinan kelas di kelas kita ini. Jadi kalau sudah terkumpul, nanti disimpulkan. Nanti kan ada yang sama tuh, keyakinan kelasnya, pasti pendapat-pendapatnya. Kita kumpulkan, kita simpulkan, ada yang sama kita simpulkan. Jadilah kita susun nanti jadi yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sebelah sana ada, sebelah sana juga ada. Nah, sebelumnya saya pernah buat itu kesepakatan kelas. Ternyata bukan kesepakatan kelas, tapi lebih ke keyakinan kelas. Kalau sepakat hanya sebatas sepakat. Kalau keyakinan dia sudah dari dalam dirinya tadi, itu ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu semua untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi yang saya jelaskan. Lanjut Bu Resi. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu tadi yang saya katakan tadi tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kata-kata positif, bertanggung jawab, tertib. Kalau anak-anak kan tidak boleh buang sampah, berarti menjaga kebersihan. Kadang kan bahasa anak-anak cuman jangan buang sampah. Namanya bahasa anak-anak kita lah yang mengubah kata-kata tersebut menjadi kalimat yang lebih positif, yang terkandung dalam nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Lanjut dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah panjang-panjang. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu Resi. Nah, segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, saya ingin kembali tadi yang dijelaskan Bu Resi. Kita kan sebagai guru sering menghadapi masalah anak-anak nih ya kan Bu. Nah, kenapa terjadi masalah pada anak-anak tersebut? Dan ternyata dalam tadi yang dijelaskan Bu Resi, anak-anak kita memiliki masalah itu karena adanya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu, yang apa tadi kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jika salah satu di antara kelima ini mereka tidak terpenuhi, 5 kebutuhan dasar mereka itulah yang membuat permasalahan dalam perilaku mereka. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, kita sebagai guru harus memposisikan diri kita pada posisi manajer, bukan penghukum, bukan teman, bukan pemantau, dan bukan pembuat rasa bersalah. Tapi yang terbaik itu tadi sebagai manajer. Nah, bagaimana cara menerapkan posisi manajer itu adalah dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu dia Bapak Ibu kaitannya dari materi sebelumnya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan.
Yang pertama namanya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi sebelum semuanya ini kita jalankan, kita memang harus punya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau mau melaksanakan ini semua, kita harus punya dulu keyakinan kelas di kelas kita. Supaya kita nanti ketika melakukan segitiga restitusi ini, kita bisa menanyakan keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Berarti mereka ada panduan mereka. Oh iya, kita bisa menyadarkannya dari keyakinan kelas yang sudah ada di kelas tersebut. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu bisa kita tanyakan dengan kata-kata misalnya setiap. Nah, sebelum kita, karena kan kita marah sama anak-anak, panggil sini, sini kau. Kenapa kau buat itu? Tak tahu kau rupanya. Nah, misalkan kadang kita sedang emosi, kadang kita nggak usah kan nenek saya sendiri, kita sendiri kadang begitu. Udah nengok mukanya aja kadang pagi dia buat masalah, siang sampai mau pulang dia aja. Jadi terakhir kita lelah menghadapi masalah dia aja. Padahal seharusnya kalau kita menjadi guru yang di sini kita bicara belajar menjadi guru yang lebih baik ya kan Bapak Ibu, kita harusnya menjalankan yang namanya segitiga restitusi, menanyakan, menstabilkan identitasnya dengan bertanya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang punya salah. Kita membuat perasaan dia baik dulu gitu Bapak Ibu. Jangan dia mungkin melakukan itu karena ada sesuatu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau kita bablas tekan dia bertanya dengan nada kita yang tinggi, mungkin bukan tidak menyelesaikan masalah, malah selesai tapi tidak dari intrinsiknya, malah ekstrinsiknya. Lanjut, setelah menstabilkan identitas, ke validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apa sebab anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, kenapa kamu lakukan itu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Jadi ketika anak kita salah, kita tanya dulu alasan dia. Kita tahu dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi dalam dirinya, supaya kita tahu kita tidak salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, yang berikutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu salahnya, kita tanyakan kembali, balikkan sama dia, sama murid kita, keyakinan kelas mana nak yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tersebut gitu. Kita balikkan, makanya kita tadi harus punya yang namanya keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Lanjut, menstabilkan identitas tadi ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya yang bisa kita lakukan adalah berbuat salah itu wajar nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga bisa kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan pada tahapan yang namanya menstabilkan identitas. Pada validasi tindakan tadi kita bisa melakukan kata-kata ini nih Bapak Ibu. Kamu tadi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Lanjut aja boleh sih. Lanjut, ini tadi menanyakan keyakinan kelas, sudah dijelaskan juga boleh sih. Nah sekarang kita masuk ke actionnya. Kita lihat video bagaimanakah sebenarnya segitiga restitusi itu kita laksanakan. Ini kita punya contoh kasus ya Bapak Ibu. Kasus yang
pertama yaitu Ibu Kantin mendatangi Bu Winda sebagai wali kelas 6. Ibu Kantin melaporkan bahwa Rizky telah jajan di kantin tetapi tidak membayar jajan yang diambilnya. Ibu Winda pun memanggil Rizky untuk mengetahui kebenarannya. Itu kasusnya. Lanjut, kita lihat penyelesaiannya. Pada tahap ini itu pertanyaan saya mencerminkan tentang menstabilkan identitas. Tadi Bapak Ibu dibilang Rizky, kenapa kamu melakukan hal itu? Dilakukannya karena uang dia habis untuk beli mainan. Sedangkan dia lapar. Dia lapar, dia mau jajan, tapi dia ngambil aja, tidak bayar karena dia udah habis uangnya. Jadi situ terlihat bahwasannya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu rasa laparnya. Itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup, tuh ya Bapak Ibu. Lanjut, menanyakan keyakinan semua itu dengan keyakinan kelas kita. Juga apa? Karena itu sudah sekarang apa yang mendapatkan apa untuk menyelesaikan masalah ini. Rizky akan kehilangan menuju kantin. Dan besok Rizky akan membayar jajan yang mesti ambil. Lalu kalau besok Rizky mau bagaimana? Rizky akan menabung dengan sisa uang yang bisa. Rizky, sekarang kita minta maaf sama ibu harap ini pada tahap menanyakan keyakinan tadi kita bertanya kepada Rizky keyakinan kelas mana yang telah dia langgar, yaitu tentang bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah di tahap itu juga kita tanyakan penyelesaiannya kepada dia langsung. Jadi dia yang berpikir apa yang harus dia lakukan, jangan kita gitu Bapak Ibu. Jadi tadi si Rizky dia menemukan solusinya sendiri berupa dia akan meminta maaf dan keesokan harinya ia akan membayarnya. Lalu saya tanyakan, kalau besok ingin beli mainan lagi, bagaimana? Kalau besok ada mainan lagi, mau beli mainan bagaimana? Lalu dijawab si Rizky tadi, dia akan menabung uangnya. Jadi di situ kita mendapatkan solusinya Bapak Ibu. Satu solusi untuk membeli mainan, satu lagi solusi untuk membayarkan jajan yang tidak didapatkannya. Dia sadar sendiri bahwa keyakinan kelas bertanggung jawab itu tidak dilaksanakannya itu Bapak Ibu. Lanjut ke kasus yang kedua. Ketika Elang, karena ia belum selesai mengerjakan tugas yang diberi oleh Bu Guru, Elang mengetahui jika bukunya diambil oleh Nisa tanpa permisi. Elang sangat marah kepada Nisa. Akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka. Pertengkaran itu diketahui oleh Bu Guru. Bu Guru pun memanggil Elang dan Nisa. Nisa, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian bertengkar? Speaker Besari. Nisa pasti punya alasan kenapa Nisa hari ini matematika Elang. Harus tidak bisa mengerjakan di rumah.
ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita nih. Keyakinan yang mana yang belum bisa jalankan? Saya belum tanggung jawab dan izin dulu. Nah, sekarang gimana caranya Nisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Allah dan saya tidak melakukan sesuatu yang tidak. Saya tidak akan main pada malam hari dan akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, Elang, apakah Elang bersedia memaafkan Nisa? Baiklah. Nah, mulai sekarang kita harus menjalankan keyakinan kelas kita dengan sungguh-sungguh. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu penyelesaian masalah dari kasus 2, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Tadi Anissa mengakui dia mengambil buku elang karena dia belum selesai tugas matematikanya. Lalu ditanyakan dari Bu Resi menanyakan apa yang harus dilakukan Anissa untuk menyelesaikan masalahnya. Anissa menjawab dia meminta maaf kepada Elang dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang disampaikan kira-kira dari video tersebut? Apakah sudah tergambar bagaimana sebenarnya segitiga restitusi itu, Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Kalau saya bilang puas, jadinya seperti ini. Gini. Tengah dan manis. Tengah dan manis. Tengah dan manis. Satu, dua. Kalau saya bilang 3. Ini. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, Prinsipnya Bapak Ibu tidak dengan reward atau takut dihukum, tidak dengan takut dihukum atau reward, tapi dalam dirinya. Reward tadi bisa kita berikan di akhir dari prosesnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuka sesi tanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin
ibu-ibu sekalian mau bertanya mengenai segitiga restitusi. Tadi yang di akhir kita setelah kita validasi kesalahan, kita mencarikan solusi dan itu murid yang memberikan. Nah, terkadang di lapangan murid ketika ditanya solusi yang ada dia diam. Dia tidak tahu harus apa diberikan solusi. Bolehkah kita sebagai guru memberikan solusi untuk di awal sehingga membiasakan si siswa untuk berpikir lebih kritis nantinya. Karena kalau sekarang ya mungkin di situasi yang sekarang murid sedikit agak susah memberikan solusi terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu, mohon pandangan dan tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Terima kasih kepada Bapak Sidik yang telah melontarkan pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan Pak Sidik. Bagaimana jika murid tersebut tidak memiliki solusi atas dirinya sendiri? Apakah boleh kita memberikan solusi terhadap permasalahannya? Di sini saya katakan boleh ya, untuk pembiasaan. Untuk pembiasaan boleh, tapi nanti seterusnya kita pancing dia untuk mencari solusi. Nah, pancingnya itu bagaimana? Kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Makanya tadi supaya anak itu tahu solusinya, kita tanyakan ke keyakinan kelas yang ada. Gitu. Dari keyakinan kelas itu dia akan tahu solusinya bagaimana, gitu Bapak Sini. Begitu dari saya. Bagaimana dengan Bu Resi? Ada tambahan? Kalau menurut saya, alangkah baiknya kalau biar itu masukan dari dalam dirinya sendiri. Cuman memang terkadang susah karena belum kita jalankan. Jadi memang Bapak Ibu, di tahap yang pertama itulah yang jarang kita lakukan. Waktu menstabilkan identitas. Di situ kan di menstabilkan identitas itu sedikit saya tambah dari yang Bu Linda tadi berikan. Di situ dia ada perilaku yang gagal. Nah, disitulah di menstabilkan identitas itu dia kita ubah untuk menjadi perilaku yang sukses. Jadi mereka nyaman dulu ngomong sama kita. Kayak tadi kata, kamu nggak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu, melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi mereka merasa itu kok nyaman rupanya ngomong sama ibu ini, sama bapak ini. Nah, nanti dengan rasa nyaman itu kita harapkan muncullah ide-ide dari mereka untuk menyelesaikan masalah. Nah, kenyataannya memang susah. Tapi kemarin itu saya lihat pernah kejadian di murid Bu Rita. Kebetulan saya ada di situ. Nah, mamanya datang memang karena dipanggil. Bukan Bu Rita, Bu Nisa, si Dean. Mamanya datang. Nah, kemudian ditanya, dia muncul sendiri dari dalam diri dia nanti dia minta maaf sama Bu Kantin. Nah, itu muncul diri dari dalam diri dia sendiri. Bukan kita yang bilang, nanti dia minta maaf ya sama nggak seperti itu. Nah, kita harapkan nanti dia lebih lagi setelah dia melakukan kesalahan, dia minta maaf. Kita harapkan apa? Ada lagi yang lainnya untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak terulang lagi. Itu yang kita inginkan. Makanya tadi di kasus pertama yang Rizky tadi mengambil jajanan, kan ada pertanyaan dari Bu Linda. Nah, kalau besok-besok Rizky mau beli mainan, gimana caranya? Nah, dia pikir, oh Rizky Bu harus nabung dari uang jajan, biar Rizky bisa beli mainan. Nah, jadi kita pancing dulu dengan kita kasih stimulus dulu sama anak itu dengan pernyataan atau pertanyaan boleh, tapi jangan langsung kita yang berikan solusinya. Jadi kita kasih dulu stimulusnya. Tadi kan ada, apakah udah selesai sampai di situ? Pertanyaan Bu Linda. Kalau besok-besok mau beli mainan gimana caranya? Jadi dia seperti itu. Boleh Bapak Ibu. Karena anak-anak kita untuk sekarang untuk mengungkapkan isi hatinya aja berat kali, susah. Jadi boleh, tapi kita biasakan dulu biar mereka. Dan kita pun sebenarnya susah untuk buat pernyataan-pernyataan gitu susah, nggak gampang Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya itu menstabilkan identitas tuh sering kelupaan. Langsung, kenapa melakukan ini? Langsung nanya alasannya. Langsung validasi tindakan yang salah. Kita lupa gitu. Kita buat dulu si anak itu sebenarnya rasanya nyaman. Setelah nyaman, baru dia nanti mau pasti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Sebenarnya benar. Ini menguatkan boleh kan? Boleh. Kita langsung doktrin itu. Takut ya? Iya, udah langsung terkunci.
dia nggak bisa lagi menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan itu, apalagi solusinya, kan? Yang ada hanya cuma diem, dengerin, kan gitu. Memang tadi sudah dapat solusinya dari segitiga restitusi ya, kan itu. Hal pertama nyaman, sama seperti bapak ibu pada saat saya coaching. Tentunya kan beda-beda. Jadi kan kita yang akan menyimpulkannya kan. Tentunya kan beda juga dengan kelas Herlina. Iya. Kan gitu kan? Ini tapi bisa kita laksanakan kepada murid kita, bisa kita terapkan. Saya pribadi juga masih belajar Bapak Ibu, dan sama tadi yang dibilang Kak Resi, sering terlupa bagian yang menstabilkan identitas. Tapi namanya berubah itu pasti pelan-pelan Bapak Ibu. Kita memang guru itu menjadi teladan, tapi memang terkadang kita guru ini bukan manusia yang sempurna, pasti ada salah kita juga. Tapi tidak ada salahnya kita untuk memperbaiki. Jika ada masalah kita saling sharing. Saya sendiri sering sharing, bukan mentang-mentang saya guru penggerak, itu guru penggerak itu sambil belajar. Saya sering sharing sama Kak Pipin, sama Kak Resi. Kak Pipin sering, Kak gimana ya Kak, muridku gini. Saya tetap sering sharing sama beliau. Selaku teman sejawat saya, tetap kami sharing berdua gitu, bagaimana menghadapi murid-murid kami yang seperti dengan berbagai macam permasalahannya. Satu lagi yang saya sampaikan, dari semua permasalahan yang murid yang kita hadapi, pertamanya kita harus tahu juga pada setiap murid kita ini kenapa dia bermasalah, pasti dia punya masalah pada kebutuhan dasar dia. Kalau saya pribadi, di murid saya tahun ini itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya itu kayaknya lengkap di situ semua ada. Ada yang kasih sayangnya, ada yang bertahan hidupnya, kebebasannya lengkap di situ Bapak Ibu. Nah, di situ kita pahami juga cara kita bagaimana bertanya kepada mereka agar tidak timbul rasa benci. Kita tidak lagi sebagai penghukum, tapi kita sebagai manajer, sesuai yang dibilang berupa sekolah tadi juga, untuk mencapai ke tahap manajer memang sulit. Kita beranjak dari penghukum ke pemantau, ke teman, membuat rasa bersalah, baru selanjutnya manajer. Saya yakin kita pasti bisa kalau kita mau berubah Bapak Ibu, dan berkolaborasi yang pertama. Kalau saya saja yang ngomong, ya yang ini juga tidak bisa. Kita semua harus berkolaborasi. Dan saya tekankan lagi di sini Bapak Ibu, saya dan Kak Resi tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud sok paling pintar, tidak bermaksud paling jago IT dan segala macam. Di sini memang pas kebetulan mungkin udah jalan Allah mungkin ya. Waktu itu kita kan rame-rame yang mendaftar, tapi saat ini ya bukan kami aja, saya berharap nanti teman-teman juga. Memang saat ini mungkin udah jalan Allah, kami duluan yang mengikuti guru penggerak ini. Memang awalnya Bapak Ibu sampai detik ini kami merasa tugas kami itu memang sangat-sangat banyak sekali, membuat kami sering repot atau kurang tidur dan sebagainya. Tapi kami yakin di sisi lain ada hal-hal bermanfaat yang akan kami dapatkan di luar dari ekspektasi ingin menjadi sesuatu dan sesuatu. Tidak hanya pada murid-murid, tapi tidak jauh-jauh pada diri kami sendiri. Mengubah kami ini jadi guru ini sebenarnya belum jadi guru yang sesungguhnya, belum menjadi guru yang menuntun, belum menjadi guru yang patut diteladani. Masih banyak koreksi-koreksi dalam diri kami sendiri, gitu, Bapak Ibu. Di sini kami hanya ingin berbagi praktik baiknya saja. Itu saja dapat saya sampaikan. Itu saja dapat kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, sedikit tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu semuanya. Juga tidak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena luar biasa, karena dukungan mereka lah kami sampai pada tahap ini, sampai saat ini, sampai sekarang pun kalau kami merasa apa yang perlu, kami selalu sharing sama Ibu Kepala Sekolah. Boleh nggak Bu, ini tetap kami sharing sama Bu Kepala Sekolah. Apa yang kami dapatkan setelah lokakarya tetap juga kami sharing sama Ibu Kepala Sekolah. Jadi benar-benar sebenarnya Bapak Ibu, satu sebenarnya untuk menjalani pendidikan guru penggerak ini yang lumayan panjang, hampir 9 bulan, walaupun fokusnya itu 6 bulan, hampir 9 bulan,
itu kita butuh dukungan, benar-benar butuh dukungan. Terkadang keluarga memang mendukung, tapi waktu di perjalanan ada nih tuntutannya nih lagi, mau dari anak, dari suami, pasti ada tuh. Jadi bukan hanya dari keluarga, dari teman sejawat, dari pimpinan, semua butuh dukungan, Bu. Kami butuh dukungan benar-benar untuk menjalankan ini semua. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kami nggak akan ada apa-apanya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Bapak Ibu, hasil dari sini luar biasa. Sehat-sehat kita semuanya, banyak rezekinya, dan dukungan itu serta-merta akan membuat kinerjanya semakin baik, prosesnya dilancarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Mana semangatmu? Ya, anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah, Bu. Mungkin kalian pernah mendengarnya, tapi belum melaksanakannya. Belum pernah kita buat keyakinan kelas itu secara tertulis ya. Kita tulis dulu, kita pilih, kita sepakati belum kan? Nah, pada hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu berisi tentang keyakinan yang baik
satu sama lainnya. Nah, Ibu, tadi kan kalian sudah menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian berikan. Sekarang kita akan menggabung-gabungkan keyakinan-keyakinan yang sama, ya. Coba Zahira, gabung-gabungkan yang sama. Kira-kira yang mana yang sama? Yang ini. Kita lihat Zahira dulu ya, Nak. Ya, anak-anak Ibu, tadi sudah dikelompokkan oleh teman kita Zahira. Diperolehlah beberapa keyakinan kelas untuk kelas kita. Salah satunya Ibu bacakan ya, Nak. Yang pertama itu selalu berkata positif, suasana kelas tertib dan bersih, berpakaian rapi, tidak ada bully, sopan santun kepada siapapun, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, dan belajar dengan tekun. Itulah beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi ya, Nak. Ya, keyakinan kelas ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kelas kita menjadi kelas yang disiplin, nyaman, dan tentram untuk belajar. Ya, Nak ya? Nah, sekarang Raffi sama Rio coba ditempelkan ke atas sana. Nah, jadi setiap perilaku kita harus sesuai dengan keyakinan kelas ini ya, Nak. Bisa? Ya. Tangan dulu untuk kita semua. Coba kemari sayang. Iya, Bu. Rizky tahu kenapa kamu dipanggil ke sana? Nggak tahu, Bu. Rizky, setiap orang kan punya kesalahannya. Coba Rizky jawab dengan jujur ya. Tadi ada laporan dari ibu kantin. Ibu kantin bilang Rizky tadi jajan di kantin tapi tidak bayar ya. Apakah itu benar, Nak? Benar, Bu. Kenapa Rizky melakukan hal itu? Apakah kamu tidak punya uang? Punya, Bu. Lalu Rizky, kenapa kamu tidak membayarkannya ke ibu kantin? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Ya, Bu. Uang Rizky habis, Bu. Karena tadi sudah dibelikan mainan. Rizky lapar, makanya Rizky ngambil jajanan di kantin. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena Rizky sudah terwujud. Sekarang, apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Rizky akan minta maaf dengan ibu kantin. Dan besok Rizky akan membayar jajan yang Rizky ambil. Apakah cukup dengan itu? Lalu kalau besok Rizky mau beli mainan lagi bagaimana? Rizky akan menabung dengan sisa uang jajan Rizky. Nah, Rizky, sekarang kita minta maaf sama ibu kantin. Ibu harap hal ini jangan terulang kembali ya, Nak. Iya, Bu. Nisa, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian bertengkar, Nak? Ini Bu, Nisa tadi ngambil buku Elang tanpa izin Elang. Begitu. Ibu tahu Elang berhak marah, tapi mari kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Nisa, apakah benar yang dikatakan Elang tadi? Benar, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Coba cerita sama ibu. Iya, Bu, saya belum selesai mengerjakan tugas matematika yang Ibu berikan. Kenapa belum selesai, Nak? Tugas itu seharusnya kamu kerjakan di rumah secara mandiri. Iya, Bu, saya lupa karena keasikan bermain game tadi malam.
Kalau begitu, apakah dengan mengambil buku temanmu tanpa izin itu merupakan perbuatan yang dibolehkan, Nak? Tidak, Bu. Nisa, apakah tindakan yang Nisa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Belum, Bu. Keyakinan kelas mana yang belum Nisa laksanakan? Saya belum bertanggung jawab dan mengambil milik orang lain tanpa izin, Bu. Lalu, apa yang akan Nisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Elang dan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, Bu. Saya tidak akan main game pada malam hari lagi dan akan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Elang, kalau begitu apakah kamu bersedia memaafkan Nisa? Bersedia, Bu. Yang maaf ya aku ya karena udah mengambil buku PR matematikamu karena tanpa izin. Iya, Nis. Baiklah, karena kalian sudah berbaikan, Ibu harap hal ini tidak terulang kembali dan mari kita jalankan keyakinan kelas kita dengan sungguh-sungguh ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya bersekolah di SDN 10-19-11 Sidodadi. Saya merasa senang diskusi bersama ibu guru. Menyadari perbuatan tidak jujur bukan perbuatan yang baik. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa, kelas 6 SDN 10-19-11 Sidodadi. Saya merasa senang karena diajak berdiskusi bersama ibu guru. Saya menyadari bahwa mengambil milik orang itu tidak baik. Saya tidak akan mengulangi kejadian itu lagi. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.